Aku pasti nikahin kamu. Nanti kita sama-sama pulang ke kampung. Aku akan meminang kamu di depan ibu kamu. Halo bos, paket sudah terkirim ke rumah. Gimana? Tugasnya nyenengin kan? Hah? Satu dari 3 bersaudara itu telah kurusakin. Saya tidak takut dengan ketakutan kamu, Bening. Kamu justru harus mati biar kamu bisa pergi dari kehidupan Arman selama-lamanya. Ibu, tolong jangan lepas. Ibu. Ibu. Laura, dia harus istirahat total di tempat tidur. Dia tidak boleh naik turun tangga. Lalu bagaimana kondisi Bening, Dok? Tulang di lengannya mengalami sedikit gangguan, tapi tidak serius. Tapi Bening harus istirahat dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Aduh, panas. Bening, lu tenang aja ya. Lu akan gudupin lagi kakinya sampai lu ngerasa nggak akan panas lagi. Bening, aku harap tidak terjadi sesuatu yang mencemaskan. Bening? Ini kan gelang Laura. Kok bisa dari sini? Itu pasti karena dia mencuri gelang Laura, Mas. Oh, sekarang saya tahu kenapa Laura bisa jatuh dari tangga. Itu karena kamu ketahuan mencuri dan kamu mendorong dia dari tangga, iya kan? Enggak, Bu. Itu semua nggak benar. Lantas dari mana kamu dapatkan gelang itu? Saya terpaksa menarik tangan Bu Laura waktu mau jatuh, Bu. Jadi benar dugaan saya. Pasti Laura mendorong kamu, kan? Laura benar-benar keterlaluan. Selama ini saya masih bisa menahan diri saat dia memfitnah kamu. Tapi sekarang betul-betul keterlaluan. Dia tidak bisa dimaafkan dan dia harus keluar dari rumah ini. Au! Au! Selangkah Laura pergi dari rumah ini, orang pertama yang akan saya sakiti adalah kamu dan saudara-saudara kamu. Api yang baru saja kamu lemparkan ke Laura tidak hanya membakar dia, tapi juga membakar kamu dan saudara-saudara kamu. Kamu yang menyalahkan api, kamu juga yang harus memadamkan. Pak, saya mohon Pak, tolong jangan lakukan ini, Pak. Saya tahu kenapa Ibu Laura melakukan ini semua. Itu semua karena saya sudah merenggut kebahagiaannya dia, Pak. Tidak ada satupun yang kamu renggut dari Laura. Bahkan kebahagiaan kita yang sudah dia ambil, Bening. Keputusan saya sudah bulat. Laura harus keluar dari rumah ini. Pak, saya mohon, Pak. Tolong hargain permintaan saya, Pak. Ini semua demi bayi yang akan lahir, Pak. Ini semua demi keharmonisan keluarga ini. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Tolong urunkan niat Bapak. Bening, demi wanita yang sudah menghancurkan hidup kamu. Demi seorang anak yang mengurungkan impian kamu. Dan kamu masih bisa memperhatikan mereka. Bening, tidak ada satu hati pun yang sebaik kamu di dunia ini, Bening. Tidak ada satu hati pun.
Saya tidak tahu harus mengucapkan apa lagi. Pujian apa lagi yang harus saya katakan kepada kamu? Semuanya itu sudah mengalahkan ketulusan hati kamu. Ya ampun, Mas Rian kemana ya? Kok nggak ada kabarnya? Biasanya suka rajin nelpon. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mas Rian. Mas Rian! Mas! Mas Rian! Tunggu Mas! Ini Amira! Mas, berhenti! Mas! Mas Rian! Aduh, Mas Rian kemana aja sih, Mas? Aku kan khawatir banget. Tumben nggak nelpon. Saya bukan Rina Hidayat, saya Roxy Valentino. Paling ganteng ojek sini, Mbak. Kalau mau saya antar, Mbak. Kalau ikut ayo, Mbak. Enggak. Mama jadi pacar saya, Mbak. Enggak. Makasih, Mas. Ayo, Mbak. Malah pergi lagi. Bro, lu kagak anterin? Ayo. Mas Rian kemana sih? Bu, permisi, Bu. Ada apa? Ibu kenal sama Mas Rian nggak, Bu? Rian yang mana? Itu loh, Bu. Mas Rian teman saya yang suka pakai jaket. Katanya sih dari dulu emang sering nongkrong di sini, Bu. Ibu kenal kan? Enggak, saya nggak kenal. Mungkin kau bukan cinta sejati diriku. Bening, kamu mau apa? Saya mau minum air hangat, Bu. Kenapa kamu keluar kamar? Kamu kan bisa minta tolong ibu. Kamu lupa ya, Pak Arman kan pernah bilang, kamu tuh nggak boleh beranjak di tempat tidur. Biar ibu yang buatin ya. Nah ya, udah hati-hati nanti kena panas lagi. Nih, ini sekarang untuk kamu ya.
Jangan pikir saya ngebantu kamu karena saya sayang sama kamu. Saya melakukan ini hanya untuk mengambil simpatik Arman. Bening, kenapa kamu masih bertahan di rumah ini? Kalau tante lihat, kayaknya gak ada satu orang pun yang suka kamu tinggal di sini. Apa tidak pernah terfikir olehmu untuk cari kerjaan di luar sana? Permisi, Bu. Nih, ya ampun, Ning. Kamu nggak apa-apa, nih? Gimana tangannya? Sakit ya? Hah? Bisa digerakin kan? Nggak patah kan tulangnya, nih? Enggak, Kak. Sekarang sih masih belum bisa digerakin. Tapi besok juga mudah-mudahan bisa sembuh, Kak. Oh, jadi perempuan miskin ini saudara Bening. Bu Elsa, kalau boleh saya mohon izin Amira biar tinggal di sini aja ya. Biar bisa bantu-bantu selama Bening sakit. Tidak perlu. Pembantu yang tidak tahu diri ini sudah cukup membuat masalah di rumah ini. Dengar ya Bu Cici, rumah ini bukan rumah penampungan orang-orang miskin dan orang-orang telantar. Astagfirullahaladzim, Bu. Maksud saya dengan adanya Amira di sini tuh bisa membantu pembantu-pembantu yang lain dan juga bisa bantu Bu Elsa di sini. Cukup, Bu. Kalian ini kesini untuk nengok Bening kan? Sekarang kalian sudah lihat kan kalau dia ini masih hidup? Sekarang waktu kalian sudah habis. Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Pergi! Saya rasa ucapan Ibu Elsa betul. Bening ini perlu istirahat. Kedatangan ibu-ibu ke sini membuat Bening tambah sedih. Kak, Bu Cici, lebih baik kalian pulang aja ya. Daripada di sini terus dihina tanpa alasan yang jelas. Iya. Yuk, mari. Saya memang mau pulang aja. Saya sudah nggak betah di sini. Ya udah, nih kakak pulang dulu ya. Kamu yang sabar ya, nih. Misi, Bu. Hei, kenapa nangis? Kamu sendiri yang cari mati untuk tinggal bertahan di rumah ini kan? Sekarang kamu nikmatin aja hidup bagai di neraka selama kamu di sini. Bu Cici, Amira. Kenapa kalian menangis? Kami hanya kasihan melihat kondisi Bening, Pak. Saya minta maaf dengan kejadian yang menimpa Bening. Tapi kalian jangan khawatir. Saya sendiri yang akan merawat Bening. Dan saya sudah instruksikan seluruh orang di rumah ini untuk menjaga dan merawat Bening sebaik-baiknya. Sudah larut malam. Saya suruh Indra antarin kalian pulang ya. Indra, cepat keluar mobil, saya mau pergi. Elsa, Indra akan mengantarkan Bu Cici dan Amira pulang. Kamu pakai mobil yang lain saja ya. Amira, Bu Cici, Indra sudah menunggu di pagar depan ya. Mas Arman, Mas, apa saya nggak salah dengar? Mas mau mengantar mereka dengan mobil keluarga? Kamu nggak salah, Elsa. Apa yang kamu dengar itu benar. Elsa, kamu dengar ya? Saya sudah cukup merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan Bening. Kasihan Bening. Dia terluka gara-gara ulah orang lain. Tapi, Mas... Cukup. Saya tidak mau membahas ini. Dengar ya. Satu hal yang paling penting yang harus kamu dengar. Mereka pantas mendapatkan perlakuan yang layak dan baik. Tapi bagaimana dengan keluarga Mas sendiri? Apa kami harus menderita karena mereka? Iya. Apa aku dan Laura harus menderita juga? Mas, kami kesepian, Mas. Elsa, saya akan berusaha untuk membuat semua orang di rumah ini bahagia. Tapi maaf, saya tidak bisa mewujudkan semua harapan mereka. Mas selalu memperhatikan orang luar yang tidak ada hubungan darah dengan Mas. Lalu bagaimana aku, Laura, anakku, dan Mas Tony adik kandung Mas sendiri? Kalau Tony keluar dari rumah sini, itu adalah pertimbangan diri dia sendiri. Kalau anak kamu sekolah di luar negeri, itu adalah pertimbangan kamu, Elsa. Kalau Laura menderita di sini, itu adalah konsekuensi yang harus dia terima. Dan itu tanggung jawab dia,
bukan urusan saya. Dan kalau Bening menderita, itu adalah pilihan dia sendiri. Yang mau tidak mau dia harus terima. Salah. Bening menderita gara-gara perbuatan orang lain. Dan kamu tahu siapa yang selama ini menyiksa dia. Bening? Aduh, kamu ini gimana sih? Makasih, Bu. Kamu sengaja ya pengen jatuh? Terus nyalain ibu kalau ibu lalai menjaga kamu? Atau kamu akan bilang sama Pak Arman kalau tante yang mendorong kamu? Sekarang ibu jadi tahu kenapa Elsa dan Laura benci sama kamu. Bening? Bening, makanya lain kali bilang kalau mau ke kamar mandi, hampir aja kamu jatuh. Jatuh? Bening, kamu jatuh? Tante, biar saya yang jaga Bening. Tante mungkin bisa kembali ke kamar. Iya, iya. Terima kasih, Tante ya. Bening, saya rasa ini saatnya saya menyiapkan perawat buat kamu. Supaya kamu cepat sembuh. Saya mau kamu... Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan terlalu berlebihan dan perhatian sama saya. Saya tidak mau merusak kedamaian di rumah ini, Pak. Saya di sini hanya bekerja, bukan menambah masalah. Tapi, Bening... Sebentar lagi saya akan sembuh, Pak. Saya akan kembali mengerjakan aktivitas saya. Bening, saya tidak mau kamu lagi melakukan pekerjaan rumah seperti ini. Saya ingin kamu melakukan pekerjaan yang jauh lebih istimewa. Pak Arman, saya mohon, Pak. Ini sudah malam. Saya nggak mau menimbulkan fitnah. Lebih baik Bapak kembali ke kamar Bapak. Tidak, Bening. Saya ingin di sini bersama kamu. Saya ingin lindungin kamu, Bening. Justru kehadiran Bapak membuat saya tertekan. Saya mohon, Pak. Saya ingin istirahat. Saya ingin tidur, Pak. Di satu sisi, saya bisa lihat cinta di mata Bening untuk saya. Tapi di sisi lain dengan jelas saya melihat penolakan di matanya untuk saya. Ya Tuhan, kenapa Engkau memberikan hamba cinta yang tidak bisa hamba miliki seutuhnya? Kenapa ya Tuhan? Pak? Bapak? Baiklah, kalau itu yang kamu mau, saya nggak bisa memaksa. Laura, betul kan apa kata tante? Kamu tuh pasti kalah. Untung cuma tante yang tahu soal ini. Rahasia kamu aman di tangan tante. Karena tante tuh kasihan sama kamu. Dan tante sayang sama kamu. Tante tuh mengerti bagaimana perasaan kamu. Tapi kamu tenang aja. Karena tante ada di pihak kamu. Oke. Kalau emang tante ada di pihak aku minta tolong tante bisa menyingkirkan Bening dari rumah ini. Dasar perempuan tolol. Tentu saja aku tidak mau menyingkirkan Bening. Untuk mendapatkan posisi yang kuat di mata Arman, justru hanya Bening yang bisa aku andalkan. Tentu saja. Tante akan bantu.
cinta sejati di hidupku. Selamat pagi. Ndra, tolong siapin mobil ya. Iya, Pak. Bagaimana tangan kamu? Sudah agak baik kan? Iya Pak, udah mendingan. Bagus. Sini saya lihat. Saya senang. Tangan kamu sudah agak baikan sekarang. Makasih Pak. Elsa, kamu gila. Kamu pakai kartu kredit aku sebanyak ini? Iya, kartu kredit aku itu over limit. Jadi kemarin waktu aku shopping, aku pakai kamu punya. Kan kamu nggak ada limitnya. Lancang kamu, Elsa. Itu sama aja dengan mencuri, kamu tahu nggak? Laura, apa bedanya kartu kredit aku dengan kamu? Semuanya juga Arman yang bayar? Iya, mentang-mentang Arman yang bayar semua ini, terus kamu bisa gila-gilaan seperti ini. Lihat ini semua. 5 tas, 10 sepatu, perhiasan. Kamu bisa kasih makan orang sekampung, kamu tahu nggak? Kenapa kamu jadi begini sih? Apa urusan kamu? Jelas itu urusan aku. Arman itu calon suami aku. Aku harus melindungi dia dari siapapun, termasuk kamu. Dan nanti semua uang jadi milikku. Gila! Makin sombong aja dia. Apa dia lupa? Kalau bukan karena saya, dia juga tidak akan kenal sama Arman. Dasar kacang lupa kulitnya. Masuk! Tante. Elsa, kamu nggak apa-apa kan? Maaf, tadi Tante sempat lihat kamu dimarahin sama Laura. Tante juga nggak nyangka, kok dia tega ya marahin kakaknya sendiri? Iya Tante, saya juga nggak tahu. Padahal saya yang kenalin dia sama Mas Arman. Kenapa dia bisa jadi sombong seperti ini? Tante juga heran. Tapi mungkin, sudahlah. Itu mungkin cuma pikiran Tante aja yang buruk. Mudah-mudahan tidak terjadi. Apa Tante? Apa yang ada di pikiran Tante? Bukannya Tante menakut-nakuti kamu ya. Mungkin karena sekarang dia sedang mengandung anaknya Arman. Belum melahirkan aja dia seperti itu. Apalagi nanti kalau dia udah melahirkan.
pasti dia akan lebih kuat di mata Arman. Dan mungkin aja dia akan tambah menjadi-jadi di rumah ini. Tapi mudah-mudahan enggak ya sayang ya. Tante Mirna benar juga. Baru saja mengandung sudah banyak mengatur seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah melahirkan, Arman pasti akan bertekuk lutut di depan Laura. Biar bagaimanapun, Laura adalah ibu dari anaknya sendiri. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi kalau aku tidak mau kehilangan posisiku di rumah ini. Tidak. Bening, sini. Biar gue bantuin. Lu tangan masih sakit aja maksain tuh kayak gini. Sabar dikit kayak jadi orang. Ya masa dibiarin aja? Nggak disisir gitu? Dibiarin aja gitu? Enggak gitu juga. Kan lu bisa minta tolong sama orang lain. Misalnya gue gitu. Hah? Enggak. Yang ada kepala gue gundul lagi. Ning, meskipun gundul, lu tetap aja cantik. Percaya deh sama gue. Tuh, lihat kan? Cantik deh. Tuh. Bagus juga. Ya iyalah, Indra gitu loh yang ikut. Berani-beraninya kamu menyentuh Bening. Bening itu milik saya. Ya ampun, Dra. Dah lo gak apa-apa kan, Dra? Pak, kenapa Bapak ngelakuin ini semua, Pak? Saya mencintai Indra, Pak. Saya tidak mencintai Bapak. Saya benci sama Bapak, saya benci. Pak. 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 Bening, tangan kamu sudah nggak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Tadi dokter barusan telepon saya. Dia bilang dia mau kesini untuk memeriksa tangan kamu. Saya harapkan cepat sembuh ya. Iya, makasih, Pak. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Aduh, Pak. Aduh, sakit. Aduh. Kamu tahan ya, Ning. Memang agak sakit. Tapi harus begini caranya, supaya kamu cepat sembuh. Ya, baik dok, saya ngerti. Oke, cukup. Dan jangan lupa, ikuti semua saran yang sudah saya berikan, ya? Iya dok. Baik, saya permisi dulu. Makasih dok. Ya. Mari saya antar. Terima kasih. Aduh, Ning. Gua nggak tega ngeliat lu nahan sakit gitu. Coba rasa itu bisa dipindahin. Gua rela kok ngelakuin apa aja supaya bisa dipindahin. Bener teh. Udah lah, nggak usah mikirin gue. Lu pikirin aja tuh ke Amira. Pulang, Gi. Tugas lu udah kelar kan? Ning. Lu nggak ada capek-capeknya ya ngejodohin gue sama Kamira terus? Loh, emangnya kenapa? Kalian tuh pasangan yang serasi tau. Emang apa kurangnya sih kakak gue? Udah cantik, pinter, baik lagi. Tapi gue nggak cinta sama Amira. Gue cintanya sama lu, Ning. Sampai kapanpun gue akan nungguin lu terus. Kalau lo nungguin gue, siap-siap aja ya. Jadi bujangan lapuk, lapuk banget. Nggak masalah. Gua sampai tua pun akan selalu nungguin lo. Oke? Ih.
harus kamu lakukan malam-malam begini? Apa kamu harus selalu melakukan cara-cara yang gila supaya saya bisa datang kemari? Enggak, Mas. Itu lihat. Itu benar-benar menyeramkan, Mas. Apa yang menyeramkan? Tidak ada apa-apa, Laura. Tidak ada apa-apa di situ. Mas, tadi aku lihat ada tiba-tiba air itu berubah menjadi warna darah dan tiba-tiba dia megang muka aku dan kaki aku, Mas. Cukup. Aku sudah muak dengan cara kamu membodohi diri kamu sendiri. Aku muak dengan sandiwara kamu. Mas, aku mohon, Mas. Aku nggak bohong, Mas. Ini benar-benar ada nyata, Mas. Kamu hanya memomongkan orang tidur malam-malam, Laura. Lebih baik kamu kembali ke tempat tidur. Mas! Kak? Kak, kenapa sedih, Kak? Tadi Bening lihat Intan sama Bu Cici, mereka malah ketawa-ketawa. Kok Kakak malah murung sih di sini? Kenapa, Kak? Kakak nggak suka ya lihat Bening sembuh tangannya? Sebenarnya apa sih yang Kakak sembunyiin? Kakak masih kesel sama Indra? Atau jangan-jangan Kak Amira udah tahu kalau Indra cinta sama aku? Kakak kenapa sih, Kak? Kakak udah nggak betah lagi tinggal di sini. Ingat, Kak, kita datang ke kota ini dengan satu tujuan. Kita harus menggapai cita-cita kita walaupun badai menghantam kita, Kak. Apapun yang menghalangi kita, kita harus tetap kuat. Ya. Maafin kakak nih. Maafin kakak. Maafin kakak nih. Kakak udah malu-maluin keluarga. Kakak udah ngelakuin kesalahan besar nih. Bening nggak ngerti maksud kakak apa. Apa? Gimana mungkin itu bisa terjadi, Kak? Gimana caranya? Nggak tahu nih, kakak nggak tahu harus jawab apa nih. Kakak nggak tahu. Yang pasti sekarang kakak udah hancur nih. Kakak udah hancur. Kakak udah nggak berguna. Kakak udah malu-maluin kamu, malu-maluin ibu nih. Maafin kakak nih. Aku harus cari laki-laki pengecut itu. Dasar laki-laki yang tahu diri. Liatin aja kalau ketemu. Ning, kita udah berjam-jam diri di sini untuk nyari satu orang. Dari sekian banyak orang yang lewat sini, nggak ada satupun yang kita ketemuin. Emang ada cara lain? Pasti ada cara lain. Sama kayak polisi yang udah nemuin mobil curian. Pokoknya dengan cara apapun, gua harus nemuin cowok brengsek itu. Gua tahu caranya. Kita bisa cari alamatnya dari plat nomor motornya. Tapi lo harus sabar ya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup.
Ada apa lagi sih, Laura? Hah? Kali ini kamu harus percaya sama aku. Ini benar-benar menakutkan, Arman. Kamu harus lihat, Arman. Lihat apa? Lihat kamu yang aneh dan selalu bikin heboh di rumah ini. Aku benar-benar takut. Kamu harus temenin aku malam ini, Arman. Aku tidak akan pernah percaya dengan apa yang kamu bicara. Lebih baik kamu kembali ke kamar. Aku akan tetap berdiri di sini sampai kamu mau ke kamar aku. Aku nggak berani, Arman. Laura gigih melakukan segala cara untuk mendapatkan hati Arman. Tapi Arman tidak pernah mencintainya. Cinta Arman hanya pada satu wanita. Dan sepertinya cinta Arman jatuh pada wanita yang salah, Bening. Rasanya aku semakin yakin aku bisa mengendalikan mereka untuk mendapatkan bagian dari kekayaan keluarga di sini. Hentikan omong kosong ini. Sekali lagi kamu bertindak seperti ini, saya tidak akan pernah percaya sama kamu lagi. Mas, aku harus bicara seperti apa lagi sama kamu? Pokoknya aku nggak mau tidur lagi di sini. Aku mau tidur di atas sama Mas. Kamu nggak kasihan apa sama bayi kita? Kamu ya? Laura, belakangan ini kamu terlalu khawatir dengan hidup kamu. Dan kamu juga merasa terancam karena orang-orang di rumah ini tidak ada yang suka sama kamu, akhirnya terbawa mimpi. Elsa, aku nggak mimpi, Elsa. Ini bener-bener nyata, aku lihat sendiri. Arman! Laura. Kamu sayang, kalau nyata, kamu lihat sekeliling kamu, nggak ada apa-apa kok. Ya kan, nggak ada apa-apa. Kamu itu harus istirahat ya. Dokter kan bilang kamu harus bed rest, oke? Yuk, aku akan ada di sini nemenin kamu terus ya. Oke, yuk. Pokoknya nggak usah takut. Aku akan temenin kamu di sini ya sampai kamu bobo. Ya, bobo ya. Indra, lo yakin yang di alamat itu daerah sini? Iya, gue yakin. Soalnya di plat nomor motornya itu menunjukkan alamatnya di sini juga. Mas. Oh iya, Bang. Mau numpang nanya. Mas kenal cowok yang namanya Rian nggak? Rian. Nah, ini alamatnya. Oh iya, tahu. Bapak masuk aja ke dalam. Oke. Itu si Rian. Apa-apa nih? Pengecut. Lu udah manfaatin kepolosan Amira. Lu harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Gua sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama Amira. Lu udah ngerebut kehormatan dia. Lu harus tanggung jawab. Ngerebut? Dengar ya, dia yang ngasih sama gua sukarela. Ngerti lo? Aduh. Nggak apa-apa kan, Dra? Udah ngilang lagi. Lu jangan paksa gua untuk berbuat lebih kasar lagi sama lo. Amira udah hubungan lo seperti adikku sendiri. Lu harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Gua cuma nyelesain tugas gua. Dan sekarang tugas gua udah selesai. Apa maksudnya nyelesain tugas? Selesai gimana maksudnya? Ayo jelasin. Kasih tahu maksud lu gimana? Gua memang dibayar untuk ini semua. Dan gua udah terima duit gua atas kerja gua. Kalaupun gua harus tanggung jawab, itu bukan sama Mira, tapi sama orang yang bayar gua. Dengar ya.
lu nggak secara untuk kabur dari sini. Gue udah muak sama lu. Sekali lagi lu lari dari tanggung jawab lu, gue akan naik. Lu mau pukul gua? Ayo pukul, ayo pukul. Tapi gua nggak bakal bertanggung jawab atas Amira. Ah, bener-bener ya. Tunggu deh, tunggu. Heh, kalau emang lo dibayar, siapa yang ngebayar lo? Cepet bilang siapa? Ayo cepet bilang siapa yang bayar lo? Cepet bilang siapa? Gue. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Lian, cabut tuh. Ini urusan gue. Ya bang. Kenapa lo ngeliat-ngeliat gue gitu? Lo juga pengen senang-senang. Ah, kayak Amira. Tenang aja lo. Tuh di belakang pada ngantri buat nyenengin lo. Mau pilih yang mana? Buruan. Ayo. Ini semua buat penculikan yang lo udah lakuin sama gue. Dan itu buat semua kebohongan yang lo lakuin sama Bu Fatma. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi mau keluarin? Gua gak takut sedikit pun. Ayo. Lo ngeliat apaan? Hah? Banget nih orang. Dan ini. Ning, udah Ning. Ini buat Kamira. Ning, lu nggak boleh emosi kayak gini dong. Gue bukan cuma emosi, tapi gue sangat membenci dia. Benci! Dia udah menghancurkan kehidupan Kak Amira. Udah menghancurkan masa depan Kak Amira. Kebahagiaan Kak Amira adalah segala-galanya buat gue. Dia udah menghilangkan senyum di muka Kak Amira. Dan sekarang, giliran gue yang menghilangkan dia dari muka bumi ini selamanya. Ning, lepas, bahaya. Sandra. Ning, dengerin gue. Bahaya tau gak sih? Ning. Peduli. Bening. Bening. Woi. Ning, ingat gue. Wah, wah. Ngacot. Lepas. Diam. Pasing. Diam. Diam. Pasing. Diam. Diam dia. Indra. Indra. Diam. 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 Dasar pengecut. Sasaran lo itu gue kan? Kenapa lo ngancurin hidup Kak Amira? Kenapa? Ini semua kan gara-gara lo. Coba lo nurut sama gue. Gue gak bakalan hancurin kakak lo. Jadi kalau lo mau marah, lo marah sama diri lo sendiri. Lo tuh bener-bener brengsek ya. Au! Au! Itu baru permulaan, Bening. Kalau lo terus berontak, akan lebih banyak darah lagi yang keluar. Leo, habis itu cowok. Iya, Bang. Sampai titik darah penghabisan pun, gue gak akan pernah berhenti berontak. Kita lihat aja, apa tubuh lo bisa bertahan sampai darah yang terakhir. Lepasin, lepasin. Kok bensin sih?
tenggelamnya masa depan Kak Amira yang udah lu buat. Untuk hilangnya senyum Kak Amira yang udah lu ambil. Dan untuk matinya hidup Kak Amira karena lo lakuin. Lu pantas nerima ini. Bening. Bening. Jangan. Saya mohon, Bening. Gue mohon, Bening. Gue mohon jangan. Bening! Gue gak akan ngelakuin lu, Bening ya! Nih, ayo nih, kita pergi dari sini nih. Ayo, enggak. Sampai gue ngeliat dia jadi abu, gue gak akan pernah pergi dari sini. Karena dia udah ngancurin hidup Kak Amira. Gue gak akan pernah maafin dia seumur hidup gue. Kalau gue mati, gue juga harus mati, Bening. Gue gak takut, Otman. Dengan senang hati gue bakal nganterin lo ke neraka. Gue mau lihat dia hancur. Gue mau lihat dia mati demi Kak Amira.